Masyarakat KONI Kota Lubuk Linggau mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mencetak atlet olahraga berprestasi demi mengembangkan cabang olahraga di Kota Lubuk Linggau. Musyawarah Olahraga Kota Masyarakat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Lubuk Linggau 2025 digelar dengan penuh semangat dan rasa antusias. Acara ini dilaksanakan di Hotel Dewinda Lubuk Linggau dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dispora Kota Lubuk Linggau, serta jajaran Forkompinda Kota Lubuk Linggau. Di dalam kesempatan ini, pemerintah Kota Lubuk Linggau menegaskan komitmennya untuk mendukung KONI dalam memajukan dunia olahraga di Kota Lubuk Linggau. Dukungan ini tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga dalam bentuk lainnya yang dapat membantu meningkatkan kualitas olahraga di Kota Lubuk Linggau. Pemerintah Kota Lubuk Linggau berharap bahwa dana yang disediakan dapat digunakan secara efektif untuk pembina atlet dan mengembangkan cabang olahraga. Selain itu, fasilitas di Taman Olahraga Megang juga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas olahraga di Kota Lubuk Linggau. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, diharapkan bahwa olahraga di Kota Lubuk Linggau dapat semakin maju dan berkembang. Musyawarah KONI Kota Lubuk Linggau 2025 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas olahraga di Kota Lubuk Linggau serta melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di masa depan. Seluruh mahasiswa sekota Bengkulu turun ke jalan untuk melakukan aksi serta menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden Indonesia yang dilakukan pada Selasa malam 27 Mei 2025. Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Bengkulu ini dilakukan di depan halaman hotel tempat Wakil Presiden beristirahat. Ratusan personel dari pihak kepolisian dan juga jajaran lainnya diturunkan untuk mengamankan aksi ini. Setelah menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa sekota Bengkulu, Wakil Presiden Republik Indonesia akhirnya mempersilahkan perwakilan dari mahasiswa tersebut untuk melakukan audiensi bersama. Audiensi yang dilakukan bersama beberapa perwakilan dari mahasiswa dilakukan secara tertutup didampingi oleh pihak kepolisian dan juga jajaran lainnya. Kami dikunjungi Bapak Wapres ke Pelabuhan Bengkulu beserta Pak Gubernur dan Ketua DPD melakukan kunjungan langsung ke lapangan terkait dengan pendangkalan di alur Pelabuhan Bengkulu. Kami sampaikan bahwa alur Pelabuhan Bengkulu ini mengalami dua kali musibah. Yang pertama di tanggal 25 Maret 2025 pada saat badai, di situ alur tertutup dan kami melakukan pengerukan secara sederhana untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang ke Pulau Enggono dapat lewat, dan di situ kami sudah berhasil, dan setelah melakukan pengurangan tersebut maka kegiatan meskipun belum normal sudah dapat dilakukan, termasuk juga kapal-kapal barang. Namun kemarin pada tanggal 23 Mei terjadi gempa dan di situ terjadi penutupan kembali. Akhirnya Pelindo mengambil keputusan akan menjadikan Pelabuhan Bengkulu mempunyai kedalaman sekitar 12 meter, dan sekalian kita jadikan pelabuhan yang cukup besar sehingga kapal-kapal batubara, kapal-kapal sekitar 50.000, 60.000 mungkin bisa masuk tanpa adanya transitment. Ini adalah salah satu solusi yang Pelindo rencanakan, dan saat ini pengerukan sedang dilakukan persiapan, kapal sudah ada, pemasangan pipa sudah dilaksanakan, dan diharapkan
dalam waktu paling lambat 2 minggu alur sudah bisa dilewati meskipun masih belum lebar sesuai dengan rencana, dan total pengerukan akan kita selesaikan mungkin sekitar 3-4 bulan. Arahan khusus Pak Wapres tadi untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan secepatnya agar masyarakat yang terdampak bisa segera bisa dipulihkan, khususnya tadi yang di Enggano, dan ini mohon saling kolaborasi dan saling dukungan kepada semuanya. Diungkapkan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, ia datang ke Kota Bengkulu untuk melakukan beberapa tujuan, yaitu diantaranya memantau keadaan BBM di Kota Bengkulu dan juga memantau pasca gempa bumi. Seperti yang diketahui secara bersama, Kota Bengkulu saat ini tengah darurat BBM dan juga tengah mengalami musibah pasca gempa bumi. Hal inilah yang menyebabkan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk datang ke Bengkulu untuk memantau dua tujuan tersebut. Bersama-sama Pak Gubernur dari Pertamina dan lain-lain, intinya ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Jadi saya mohon maaf, Bapak Ibu semua harus mengantri. Tadi di depan hotel saya juga antriannya panjang sekali. Jadi saya mohon maaf, dan ini akan segera kita selesaikan Bapak Ibu. Nanti segera dilakukan pengurusan ya Pak Gubernur ya, kalau aja. Dan kita ingin rumah-rumah yang rusak ringan, sedang, berat, nanti akan kita bantu ya. Dan ini dipastikan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Yang masih sekolah harus tetap sekolah ya. Nanti kalau mohon maaf misalnya seragamnya rusak atau hilang, nanti kita bantu semua. Bapak Ibu sehat selalu, dan salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sekitar Jalan Asrama Haji Lubuk Linggau mengeluhkan masalah sampah yang sering dibuang sembarangan di depan lorong jalan tersebut. Meskipun warga telah beberapa kali mengusir orang yang membuang sampah, masalah ini masih terus berlanjut. Warga meminta agar pihak berwenang memasang himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masalah sampah ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan bau busuk yang menyengat dan membuat tidak nyaman bagi warga dan pedagang di sekitar area tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah setempat dapat mempertimbangkan untuk memasang himbauan dan meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, diharapkan masalah sampah di Jalan Asrama Haji dapat teratasi dan lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi warga.
MGMP Musirawas sukses menggelar English Literacy Festival yang ketiga tahun 2025. Para peserta mengikuti perlombaan hingga datang dari berbagai luar kota untuk memenangkan kompetisi bahasa Inggris ini. MGMP Bahasa Inggris Musirawas sukses menggelar English Literacy Festival 2025. Diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP dan juga SD dari beberapa wilayah di Sumatera Selatan, yaitu Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara, hingga Musi Banyuasin. Festival ini diadakan pada tanggal 24 Mei 2025, menampilkan beberapa kompetisi, yaitu Storytelling Competition untuk tingkat SMP, English Literacy Competition untuk tingkat SMP, dan Coloring Competition untuk tingkat SD. Total peserta yang mengikuti festival ini sebanyak 180 siswa dari berbagai sekolah, dengan tema Word Up, Explore, Express, Excel. Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dan juga mengembangkan kreativitas mereka. Total peserta yang mengikuti festival ini sebanyak 180 siswa dari berbagai sekolah, dengan tema Word Up, Explore, Express, Excel. Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dan juga mengembangkan kreativitas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asahi Fauzan, Ketua MGMP Guru Bahasa Inggris Kabupaten Musirawas. Saat ini kami sedang melaksanakan English Literacy Festival yang ketiga. Adapun lomba ini kami pada tahun ini mengadakan ada 3 perlombaan. Yang pertama itu storytelling tingkat SMP dan English Literacy Competition tingkat SMP dan juga mewarnai tingkat SD. Adapun jumlah peserta pada kegiatan ini total adalah 180 peserta dari Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, dan ada juga dari Musi Banyuasin. Harapan ke depan semoga kegiatan kami ini akan terselenggara dan berlanjut dengan harapan lebih baik lagi dan juga mendapat support yang lebih dari semua pihak. Tanda peserta. Yang pertama untuk Prisya Aulia Najwa. Ya, peserta ILC dari Kabupaten Musi Banyuasin. Boleh dikasih tepuk tangan biar semangat. Yang kedua adalah Pernisa. Ya, peserta storytelling dari SMP Sukamana Musirawas. Yang ketiga adalah Alia Purniawati, peserta mewarnai dari SD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau melakukan penebangan pohon di depan Bandara Selampari. Penebangan pohon ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara tersebut. Pohon-pohon yang ditebang merupakan pohon yang tumbuh di sekitar area bandara dan dianggap dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Selain itu, penebangan pohon ini juga dapat membantu meningkatkan keamanan penerbangan dengan mengurangi kemungkinan adanya gangguan dari pohon yang terlalu dekat dengan jalur penerbangan. Kegiatan penebangan pohon ini dilakukan dengan hati-hati dan juga terencana, dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan lingkungan.
Pihak Dinas PUPR dan Dishub Kota Lubuk Linggau bekerjasama dengan pihak terkait lainnya, seperti Otoritas Bandara dan Kementerian Perhubungan, untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat berjalan lancar dan juga efektif. Dengan penebangan pohon ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara Silampari, serta mendukung kegiatan transportasi udara di Kota Lubuk Linggau. Dinas PUPR dan Dishub Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk terus meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara tersebut, serta memastikan bahwa kegiatan transportasi udara di Kota Lubuk Linggau dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Penebangan pohon ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Bandara Kota Lubuk Linggau. Dengan demikian, Bandara Silampari dapat menjadi salah satu bandara yang aman dan nyaman bagi para penumpang. Bantu cek ya. Muhammad. Sehat. Pak Haji Bun. Nah nih Pak Haji Bun. 5. Salah lepes ya, dalam makan. Yang nunggu tenang semua gitu kan? Iya. Tenang kita kan? Ya, kayak gitu.
selamat jalan, selamat bertugas, semoga sehat, dan sampai balik. Ya. Yang kuat, tak boleh lemah, yang kuat. Ya, hati-hati. Ya, sehat, relax. Dah. Oke, Pak. Sehat. Kami sudah siap, kita nyampe. Guna menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh warga, petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperakim Kota Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan perataan kabel-kabel lampu taman kota yang sebelumnya tanpa semrawut dan berpotensi membahayakan pengunjung. Para petugas melakukan perapihan jalur kabel, mengamankan sambungan listrik yang terbuka, serta memeriksa fungsi pencahayaan di seluruh area taman secara menyeluruh. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah wajah kota, tetapi juga menjadi bagian upaya preventif untuk mencegah resiko korsleting listrik. Disperakem juga memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar keselamatan instalasi listrik, dengan melibatkan tenaga teknis yang berpengalaman. Melalui kegiatan ini diharapkan taman-taman di Kota Lubuk Linggau dapat terus menjadi ruang terbuka, tidak hanya indah secara visual, tetapi juga aman dan juga fungsional bagi seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Sampah menumpuk dan berserakan di jalan penurunan Ulak Lebar, dekat area persawahan. Pemandangan ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan juga lingkungan. Sampah yang berserakan dan menarik hewan pengerat dan juga serangga, yang dapat membawa penyakit.
Selain itu, sampah juga dapat mencemari tanah dan juga air, yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Area persawahan yang terletak di dekat lokasi penumpukan sampah ini berpotensi terkena dampak negatif. Sampah yang terbawa oleh air hujan dapat mencemari sumber air yang digunakan untuk pertanian, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Pemerintah setempat dan juga masyarakat berharap dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah sampah ini. Dengan melakukan pengelolaan sampah yang efektif dan juga efisien, lingkungan dapat menjadi lebih bersih dan juga sehat, serta kualitas hidup masyarakat dapat lebih meningkat. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. SMK Negeri 2 Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan MPLS bagi seluruh peserta didik baru tahun ajaran 2025 hingga 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 14 hingga 16 Juli 2025. Jumlah peserta MPLS tahun ini mencapai 12 kelas, terdiri dari 6 kelas program kalian perhotelan, 3 kelas program kalian kuliner, dan 3 kelas program kalian tata busana. Para peserta MPLS mengikuti berbagai macam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Salah satu agenda menarik dalam MPLS tahun ini adalah sesi promosi ekstrakurikuler. Pada sesi ini seluruh anggota aktif dari berbagai ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau tampil mempromosikan kegiatan mereka secara kreatif dan juga interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ragam pilihan ekstrakurikuler kepada peserta didik baru sekaligus mendorong mereka agar aktif berpartisipasi sesuai minat dan juga bakat mereka masing-masing. Melalui kegiatan MPLS ini diharapkan para peserta didik baru dapat lebih mengenal lingkungan sekolah, membangun semangat kebersamaan, serta mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Haji Rahmat Hidayat resmi mengemban amanah sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Lubuk Linggau periode 2025 hingga 2030. Prosesi pelantikannya berlangsung di Gedung Senior Kota Lubuk Linggau digelar dengan hikmat dan diwarnai kebersamaan, bersamaan dengan pengukuhan pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka setempat. Mengusung tema maju kotanya sejahtera masyarakatnya bersama Gerakan Pramuka berkualitas, sejahtera, dan religius. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah, mulai dari jajaran Forkompinda, Kepala OPD, pimpinan organisasi masyarakat, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tak ketinggalan, para pengurus pramuka dari berbagai gugus depan se-Kota Lubuk Linggau juga hadir memeriahkan acara. Di dalam sambutannya, Haji Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa jabatan sebagai Ketua Babicab bukan sekedar simbolik, melainkan bentuk komitmen nyata untuk membina dan juga membentuk generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung Gerakan Pramuka semakin berperan aktif dalam membangun karakter muda dan ikut mendorong terwujudnya visi misi Linggau Juara. Sementara itu, Ketua Kuarcap Lubuk Linggau yang baru saja dilantik, Haji Rustam Effendi menyampaikan apresiasi kepada Warda Sumatera Selatan atas kehadiran dan kepercayaan yang diberikan dalam pelantikan ini. Ia juga melaporkan bahwa musyawarah cabang sebelumnya telah digelar pada 15 Maret 2025 lalu dan berhasil membentuk struktur kepengurusan yang baru. Struktur tersebut meliputi 93 anggota Babicab yang berasal dari unsur Forkompinda, pejabat pemerintahan, ketua organisasi, hingga tokoh masyarakat. Di antaranya yaitu 46 pengurus Kuarcap, 5 anggota Dewan Kehormatan, 46 personil Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang, serta 22 anggota Dewan Kerja Cabang. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam menegaskan kembali peran strategis Gerakan Pramuka sebagai agen pembentukan karakter bangsa sekaligus penguat moral dan mental generasi penerus. Kepada yang telah melantik kami ini, saya ucapkan selamat dan selamat bertugas mengabdikan diri jiwa raga untuk perkembangan Gerakan Pramuka yang cerdas. Gerakan Pramuka berkualitas, sejahtera, dan religius, selaras dengan visi pembangunan Kota Lubuk Linggau ke depan. Gerakan Pramuka harus menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda yang memiliki daya juang tinggi. Dengan demikian,
kota dan sejahtera masyarakatnya akan semakin mudah tercapai. Pramuka bukan hanya tentang baris baris atau mendirikan tenda di alam terbuka, tetapi pramuka